Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahran Kusnadi, mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam semester 3 yang mengikuti perkuliahan Filsafat Sosial semester 5 yang diampu oleh Ibu Dr. Neng Hana MAG. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman saat kami dari kelompok 6 melaksanakan kunjungan sosial ke Peace Generation Indonesia yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Pakarbar, nomor 3, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, Jawa Barat. Namun, dalam kesempatan kunjungan sosial kala itu, kami tidak melakukan kunjungan langsung ke lapangan, karena work from office atau WFO yang dilaksanakan lembaga ini hanya dilakukan pada hari Senin dan Jumat. Dan pada saat itu, kami melaksanakan kunjungan sosial pada hari Rabu 29 Desember 2021. Akhirnya, kami melaksanakannya melalui Gimit dan didampingi langsung oleh Teh Lindawanti Sumpena selaku Project Koordinator Peace Generation Indonesia yang sudah bekerja selama 4 tahun di lembaga itu. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yakni tentang lembaga. Peace Generation Indonesia atau yang biasa dipanggil PeaceGen adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan perdamaian. PeaceGen memfokuskan pada pengembangan pelatihan perdamaian, media pembelajaran perdamaian, dan kegiatan kampanye serta aktivasi konten perdamaian yang berkomitmen untuk menyebarkan perdamaian dengan cara yang ceria melalui media kreatif. Lahirnya Peace Generation Indonesia berawal dari pertemuan antara Kang Irfan Amali dan Pak Eric Lincoln di tahun 2006. Saat itu, Pak Erik menjadi guru bahasa Inggris di kantor penerbitan Mizan, yang dimana Kang Irfan pun bekerja di sana. Kang Irfan menjadi salah satu siswa Pak Erik. Di sela-sela belajar bahasa Inggris, Pak Erik bertanya kepada siswanya tentang politik dunia. Kang Irfan menjawab bahwa Amerika yang merupakan tempat tinggalnya Pak Erik ini adalah sumber berbagai masalah. Saat itu pula Pak Erik melihat Kang Irfan sebagai seorang aktivis Taliban. Namun setelah itu, mereka mulai berbincang tentang banyak hal. Di luar dugaan, ternyata Kang Irfan tak sepenuhnya seperti yang Pak Erik bayangkan. Begitupun Kang Irfan, ia menyadari bahwa Pak Erik tak seperti kebanyakan orang Amerika yang ia bayangkan. Mulai saat itu, semakin banyak yang mereka perbincangkan, walaupun mereka memiliki perbedaan terutama latar belakang, mereka juga memiliki banyak persamaan. Kang Irfan dilahirkan di keluarga Muslim yang taat, begitupun Pak Erik yang juga dilahirkan di keluarga Kristen yang taat. Pak Erik dan Kang Irfan juga sama-sama tertarik di dunia pendidikan untuk remaja dan anak-anak. Akhirnya, mereka berdua bersahabat, dan pada tahun 2007, mereka mendirikan Peace Generation Indonesia. Baik, kita menginjak kepada pembahasan yang kedua, yakni masalah yang terkait dalam lembaga ini. Kesulitan yang dihadapi dalam lembaga ini yaitu adanya prasangka buruk dari masyarakat awam atau masyarakat lingkungan luar karena PeaceGen ini berkontribusi dengan berbagai macam agama yang ada. Ada yang berpendapat bahwa media ini untuk menyebarkan agama. Bagi lingkungan luar yang beragama Kristen beranggapan bahwa PeaceGen ini adalah proses islamisasi. Sebaliknya, bagi lingkungan luar yang beragama Islam beranggapan bahwa PeaceGen ini terdapat proses kristenisasi. Nah, karena CEO PeaceGen ini salah satunya yang berkewarganegaraan Amerika yaitu Pak Eric Lincoln, dan saat itu adanya teori konspirasi yang menunjukkan bahwa Amerika sebagai sumber teroris, maka dari itu pula ada sebagian masyarakat luar yang mengidentikan Peace Generation sebagai kampanye barat dengan agen-agen sekuler atau Yahudi, dan pernah dituding juga sebagai agen Yahudi. Pembahasan yang ketiga yakni tujuan dari berdirinya lembaga ini. Adapun visi dan misi PeaceGen ini adalah sebagai berikut. Visi: kami mendambakan sebuah dunia di mana setiap anak-anak dan kaum muda bisa belajar dan mempraktikkan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupannya. Misi: kami memungkinkan setiap anak-anak dan kaum muda untuk mempelajari perdamaian dengan membekali para agen perdamaian dengan media pembelajaran kreatif. Jika kita lihat dari visi dan misi tersebut, maka PeaceGen lebih menjadikan anak-anak menjadi sasaran utama dalam menjalani perdamaian karena dinilai memiliki masa depan yang lebih jauh dan mudah untuk mendidiknya.
Selain dari kalangan anak-anak, Pisgen juga memiliki tahap-tahap bagi mahasiswa. Karena mahasiswa ini cenderung terjerumus kepada paham radikal, maka Pisgen ini berperan untuk menghindari para mahasiswa terhindar dari paham-paham radikalisme. Terus bagi kalangan guru-guru, Pisgen melaksanakan sebuah pelatihan khusus untuk mengajak perdamaian kepada siswa-siswinya. Baik, kita menginjak pada pembahasan yang terakhir, yakni program apa saja sih yang dilakukan oleh Pisgen untuk mengatasi masalah perdamaian terutama, dan hal apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa jika ingin bergabung kepada Pisgen. Oke, yang pertama, dalam mengatasi masalah perdamaian, Pisgen memiliki cara yang sesuai dan tepat bagi anak-anak maupun dewasa. Pisgen memfokuskan kegiatannya pada kegiatan sosial media dan pelatihan lapangan. Di sosial media, Pisgen memiliki banyak konten yang merujuk atau mengajak terhadap perdamaian dan pengembangan diri seorang anak, seperti manajemen waktu dan profesional dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, jika di lapangan, Pisgen memfokuskan pada pelatihan-pelatihan untuk mengenalkan perdamaian lebih jauh dan lebih dalam. Pisgen bergerak dalam 3 hal. Yang pertama, pendidikan perdamaian. Kedua, pengembangan media kreatif perdamaian. Yang terakhir, yakni aktivasi kampanye perdamaian. Dalam mendapatkan anggota, Pisgen memiliki orang yang bergerak atau pihak yang bergerak dalam bidang operasional, karena Pisgen sendiri merupakan sebuah yayasan. Di samping itu, Pisgen juga memiliki beberapa relawan yang sudah berpengalaman dan dibantu program-program dari beberapa alumni yang untuk memperkuat Pisgen itu sendiri. Baik, yang kedua, hal apa saja sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa jika ingin bergabung dalam organisasi perdamaian atau Pisgen ini? Contohnya, yang pertama, mahasiswa itu harus dilatih terlebih dahulu, melatih dirinya sendiri gimana mengajak perdamaian yang baik dan yang benar. Yang kedua, mahasiswa harus membuka pelatihan. Jadi saat mahasiswa sudah dilatih, maka setelah dilatih ini, mahasiswa itu membuka pelatihan yang ditujukan kepada mahasiswa lagi. Tuh, sehingga apabila 2 syarat ini sudah terpenuhi, maka mahasiswa bisa masuk ke dalam organisasi perdamaian pada Pisgen atau Peace Generation Indonesia ini.